Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biografi Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali. Mazhab Hambali adalah mazhab keempat yang diakui oleh jumhur kaum muslimin dari sisi perkembangan dan kemunculannya. Mazhab ini dinisbatkan kepada Imam Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani, wafat 241 H. Beliau adalah imam ahli hadits dan ahli fikih, yang terkenal dengan pengagungan terhadap nash dan atsar sahabat, dan di atas fondasi ini beliau membangun sebagian besar pemahaman fikih mazhabnya. Orang yang mendalami kekuatan hafalan beliau, keluasan ilmunya, dan jumlah syaikhnya, gurunya, pasti menyadari kadar keistimewaan yang dicapai oleh Imam Ahmad dalam ilmu dan fikih sehingga pada zamannya tidak ditemukan ulama yang semisal dengannya. Para ulama baik yang jauh ataupun yang dekat bersaksi atas hal itu. Pertama, nama dan nasabnya. Beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibani, Al-Marwazi, Al-Bashri dari garis nasab, dan Al-Baghdadi dari sisi tanah kelahiran dan tempat tinggal sejak masa tumbuh kembang. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi pada Nizar bin Mad bin Adnan. Sedangkan ibundanya merupakan keturunan Asy-Syaibani juga. Dari Bani Amir, salah satu kabilah Bani Syaiban. Namanya adalah Syafiyah. Kedua, kelahiran dan pertumbuhannya. Beliau dilahirkan di kota Baghdad, tepatnya pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah. Ibundanya datang dalam kondisi mengandungnya dari Marwu, kota asal ayahnya yang berprofesi sebagai salah seorang tentaranya. Kemudian beliau dipindahkan ke Baghdad dan lahirlah Imam Ahmad di sana. Namun kematian menjemput ayahnya setelah 3 tahun beliau lahir. Usia ayahnya ketika meninggal 30 tahun. Maka tumbuhlah Imam Ahmad dalam kondisi yatim dalam pengasuhan ibundanya yang langsung mengawasi pendidikannya yang ilmiah dan baik. Ibundanya menyerahkannya kepada seorang guru Al-Kutab, Imam Ahmad. Belajar kepadanya hingga tumbuh menjadi salah seorang murid yang menonjol. Gurunya terkadang membebaskan iuran sebagai balasan atas jasa Imam Ahmad membantu pengajaran murid-murid lain yang lemah. Pada masa kecilnya Imam Ahmad sangat menyenangi ilmu dan gemar menuntutnya. Sedangkan pada masa muda terkenal dengan sikap wara dan kesucian lisan. Ketiga, perjalanannya menuntut ilmu. Sejak kecil Imam Ahmad telah menyenangi ilmu dan gemar menuntutnya. Beliau menuntut ilmu seolah-olah tidak pernah puas. Sungguh-sungguh dan tekun. Beliau berlomba dan berdesakan dengan para penuntut ilmu yang lain dalam majlis-majlis ilmu di Baghdad pada usia 16 tahun. Kemudian beliau melakukan perjalanan menuntut ilmu ke Kufah, Bashrah, Mekah, Madinah, Yaman, Syam dan Jazirah. Imam Ahmad menyibukkan diri dengan menulis ilmu dari ulama di setiap negeri, sehingga tidak sempat bekerja dan menikah. Dan Imam Ahmad rahimahullah tidak menikah sampai berusia 40 tahun setelah menguasai ilmu yang dicita-citakannya.
Salah satu sikap Imam Ahmad yang menonjol dalam menuntut ilmu adalah bersegera pergi ke majelis ilmu sebelum fajar, sehingga ibundanya sering menahan bajunya seraya berkata, "Tunggu sampai adzan atau orang-orang bangun." Bidang ilmu pertama yang beliau pelajari adalah ilmu hadits. Beliau belajar kepada Abu Muawiyah Hushaim bin Bashir dan mendengar hadits darinya. Beliau adalah guru Imam Ahmad yang paling lama, dari tahun 179 hingga 183. Imam Ahmad juga menulis hadits dari Abu Yusuf seorang hakim dan sahabat. Dari Abu Hanifah, beliau bermulazamah, belajar intensif, kepada Abdurrahman bin Mahdi dan menulis hadits darinya. Demikian pula beliau mengambil hadits dari Abu Bakar bin Ayyasi. Usia lanjut dan ketinggian ilmunya tidak menghalangi Imam Ahmad untuk terus menuntut ilmu. Bahkan terkadang berdesakan dan berlomba dengan murid-murid yang lebih muda dalam majelis ilmu untuk menyimak, menulis dan belajar, tanpa merasa lelah dan bosan. Seseorang melihat Imam Ahmad membawa tinta, dia bertanya kepadanya, "Wahai Abu Abdillah, bukankah Anda telah mencapai kedudukan mulia dan menjadi imam kaum muslimin?" Imam Ahmad menjawab, "Aku akan bersama tinta hingga ke kubur." Dan diriwayatkan bahwa Imam Ahmad berkata, "Aku akan menuntut ilmu hingga masuk ke liang kubur." Keempat, gurunya yang termasyhur. Imam Ahmad belajar dari banyak sekali imam dan ahli ilmu di bidang agama, hadits, fikih dan berbagai cabang ilmu. Namun perhatiannya yang paling serius adalah pada ilmu hadits, karena beliau memandang di dalamnya ada pengagungan terhadap sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Guru Imam Ahmad dalam bidang hadits, fikih dan qiraah telah mencapai jumlah 414 guru dan 1 guru wanita yang ia meriwayatkan darinya. Di antara mereka yang paling masyhur adalah Yakub bin Ibrahim, Abu Yusuf Al-Qadhi, wafat 182 Hashim bin Bashir, wafat 183 Ismail bin Ulayyah, wafat 193 Waki bin Al-Jarrah, wafat 197 Sufyan bin Uyainah, wafat 198 Sulaiman bin Daud bin Al-Jarud, Abu Daud At-Tayalisi, wafat 204 Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, wafat 204 Abdur Razak bin Hammam Asy-Syan'ani, wafat 211 Nu'aim bin Hammad, wafat 228 Yahya bin Ma'in, wafat 233 Ishaq bin Ibrahim bin Rahawai, wafat 238 dan masih banyak lagi. Kelima, muridnya yang termasyhur. Kemasyhuran Imam Ahmad dalam ilmu dan fikih telah mencapai segala penjuru, sehingga banyak penuntut ilmu yang mendatangi beliau dari berbagai kawasan. Mereka berbondong-bondong datang ke majelis-majelisnya untuk memuaskan dahaga ilmu, mendengar kuliahnya, dan menguasai ilmu fikih darinya. Jumlah muridnya sangat banyak hingga ada yang mencoba untuk menghitungnya dan memperkirakan sekitar 577 murid. Di samping ada lagi yang tidak tercatat namanya. Dari murid-murid yang menghadiri majelis ilmunya, bahkan ada sebagian syekh, guru, Imam Ahmad yang menimba ilmu darinya. Mereka hadir di majelisnya untuk belajar ilmu dan hadits. Sebagian penulis biografi Imam Ahmad menyebutkan bahwa
Orang yang menghadiri majelis ilmu Imam Ahmad lebih dari 5.000 orang, dengan berbagai karakter. Ada yang aktif menulis, ada yang mendengar saja, dan ada yang memperbaiki dan mendidik dirinya dengan adab yang mulia. Di antara muridnya yang paling masyhur adalah Waki bin Al-Jarrah, wafat 197 H. Abdurrahman bin Mahdi, wafat 198 H. Yahya bin Said Al-Qattan, wafat 198 H. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, wafat 224 H. Yahya bin Ma'in, wafat 233 H. Ishaq bin Ibrahim bin Rahawai, wafat 238 H. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, wafat 256 H. Ahmad bin Muhammad bin Hani, At-Tai, Abu Bakar Al-Atsram, wafat 261 H. Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi, wafat 261 H. Ubaidullah bin Abdul Karim, Abu Zur'ah Ar-Razi, wafat 264 H. Syali bin Ahmad bin Hambal, wafat 266 H. Hambal bin Ishaq bin Hambal, wafat 273 H. Abdul Malik bin Abdul Hamid Al-Maimuni, wafat 274 H. Ishaq bin Ibrahim bin Hani An-Naisaburi, wafat 275 H. Sulaiman bin Asya TS, Abu Dawud As-Sijistani, wafat 275 H. Harb bin Ismail Al-Karmani, wafat 280 H. Abdullah bin Ahmad bin Hambal, wafat 290 H. Muhanna bin Yahya As-Syami, dan lain-lain masih banyak lagi. Keenam, ilmu dan pemahaman fikihnya. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah adalah imam dalam hadits dan sunnah, sehingga beliau lebih masyhur dengan ilmu ini dibanding dengan ilmu-ilmu yang lain. Namun faktanya Imam Ahmad telah menghimpun antara ilmu riwayat dan dirayah pemahaman. Jadi beliau adalah imam dalam fikih dan pemahaman, dan bila beliau membahas fikih maka beliau membahasnya dengan bahasan seorang pengkritik ilmu berdasarkan penguasaan disiplin ilmu pengetahuan. Orang yang meneliti syuyukh, para guru, Imam Ahmad rahimahullah, pasti mengetahui bahwa Imam Ahmad pada mulanya berguru kepada Al-Qadi Abu Yusuf sahabat Abu Hanifah, kemudian berguru kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Fakta tersebut menguatkan bahwa Imam Ahmad rahimahullah sangat serius menelaah fikih dan luas sekali ilmunya. Dengan demikian Abu Al-Qasim Al-Hambali berhak menggambarkan beliau dengan perkataannya, sesungguhnya Imam Ahmad bin Hambal bila ditanya tentang suatu masalah, maka seolah-olah ilmu dunia berada di depan matanya. Ibrahim Al-Harbi berkata, aku melihat Imam Ahmad bin Hambal, aku pun yakin seolah-olah Allah telah menghimpun padanya ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang terakhir dari setiap kelompok. Dia bisa berpendapat apa yang dikehendaki dan menahan apa yang dikehendakinya. Ahmad bin Said Ad-Darimi berkata, aku tidak pernah melihat yang berambut hitam yang lebih hafal hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan lebih memahami fikihnya dan makna-maknanya melebihi Abu Abdillah Ahmad bin Hambal. Di antara bukti keluasan fikih dan ilmu Imam Ahmad rahimahullah
adalah saat ditanya tentang mazhab-mazhab imam dan para ahli fikih, kemudian beliau menjelaskannya dengan sangat ahli dan mengetahui detailnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, Hambal dan Ahmad bin Al-Faraj keduanya bertanya kepada Imam Ahmad tentang Masail Malik dan ahli Madinah. Sebagaimana beliau ditanya juga oleh Ishaq bin Mansur dan lainnya. Tentang Masail Sufyan Ats-Tsauri dan lainnya. Dan sebagaimana beliau ditanya oleh Al-Maimuni tentang Masail Al-Auza'i. Dan sebagaimana beliau ditanya oleh Ismail bin Said Asy-Syalanji tentang Masail Abu Hanifah dan para sahabatnya. Dan beberapa imam fikih dan ahli ilmu telah bersaksi atas kepakaran Imam Ahmad dalam fikih, dan mereka memberikan gelar imam dan pakar fikih kepadanya seperti Abdur Razak Asy-Syan'ani, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, Abu Saur, Asy-Syafi'i, Ali bin Al-Madini, Ibnu Warah, An-Nasai, Syalih bin Muhammad, Jazarah, Al-Bushanji, Abu Zur'ah Ar-Razi, Ishaq bin Rahawayh, Abu Hatim Ar-Razi, Yahya bin Ma'in dan lain masih banyak lagi. Di antara para syaikh Imam Ahmad yang paling dominan, yang dari merekalah beliau mengambil ilmu fikih dan kepakaran mereka. Berpengaruh kepada pemahaman fikihnya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Ishaq bin Rahawayh. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ditemui oleh Imam Ahmad. Selama 40 tahun dari kehidupannya, beliau menjadi muridnya, belajar dan mengambil manfaat dari fikih dan ilmunya. Hal itu terjadi ketika Imam Asy-Syafi'i datang berkunjung ke Baghdad, dan beliau telah berkunjung ke sana 2 kali. Imam Ahmad datang ke majelisnya dan mengambil ilmu darinya, sebagaimana beliau juga belajar dan menimba ilmu dari Imam Asy-Syafi'i dalam perjalanannya ke Mekah. Kontak dan pertemuan ilmiah tersebut memiliki peran dalam menyingkap kepakaran fikih dan kemampuan ilmiah Imam Ahmad di hadapan gurunya, Imam Asy-Syafi'i, sehingga beliau memberikan kesaksian atas keimamannya, yang mana beliau berkata, Ahmad adalah imam dalam 8 kategori. Imam dalam hadits, imam dalam fikih, imam dalam ilmu bahasa, imam dalam ilmu Al-Quran, imam dalam kefakiran, imam dalam zuhud, imam dalam wara, dan imam dalam sunnah. Sedangkan Ishaq bin Rahawayh, maka beliau telah terikat dengan Imam Ahmad oleh ikatan yang kuat, apalagi keduanya berangkat bersama-sama menuntut ilmu dan keduanya bermudzakarah, saling memperdalam ilmu bersama-sama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, dan kesepakatannya, yakni Imam Ahmad dengan Imam Asy-Syafi'i dan Ishaq lebih banyak daripada kesepakatannya dengan selain keduanya. Oleh pokok-pokok fikihnya lebih mirip dengan usul keduanya dibanding dengan usul selain keduanya. Imam Ahmad memuji keduanya dan mengagungkan keduanya. Imam Ahmad menguatkan usul keduanya atas mazhab ulama yang tidak memiliki usul seperti usul mazhab keduanya. Menurut mazhab Imam Ahmad bahwa
Usul para ahli fikih yang memahami hadits adalah lebih benar dibanding usul ulama lain. Dan Imam Asy-Syafi'i dan Ishaq menurut Imam Ahmad, keduanya ulama yang paling tinggi ilmunya di antara para ahli fikih hadits pada masanya. Walaupun Imam Ahmad sangat terpengaruh dengan dua imam ini, yakni Asy-Syafi'i dan Ishaq, namun beliau berdiri sendiri dalam mazhab dan usulnya, di mana beliau bermazhab dengan menggunakan metode ahli fikih sekaligus ahli hadits. Jadi ketika menyimpulkan hukum syar'i, Imam Ahmad mengambil langkah sebagai berikut. Beliau akan mempelajarinya dalam Al-Quran, kemudian dalam As-Sunnah, kemudian dalam pendapat para sahabat dan atsar-atsar mereka. Sedangkan kias, maka menurut beliau ia harus tunduk mengikuti usul tersebut. Dan tidak ada bukti yang lebih nyata atas metode tersebut melebihi bukti yang ada pada fatwa-fatwa Imam Ahmad yang berdasarkan kepada Nash dan Atsar. Syekh Muhammad Abu Zahrah berkata, pantaslah kita mengatakan bahwa sesungguhnya Imam Ahmad adalah imam dalam hadits, dan dari metode keimamahan dalam hadits ini, Imam Ahmad menjadi imam dalam fikih. Dan sesungguhnya fikih Imam Ahmad adalah atsar pada hakikatnya, mantiknya, kiasnya, rambu-rambunya, warnanya dan penampilannya, dan apa yang dimasurkan dari beliau berupa pendapat dan fatwa dalam berbagai masalah, membuat kita memutuskan bahwa sesungguhnya Imam Ahmad adalah ahli fikih yang didominasi oleh atsar dan mengikuti jejaknya. Di antara bukti independensi fikih Imam Ahmad adalah bahwa beliau memiliki banyak pilihan-pilihan pendapat fikih yang tersebar dalam kitab-kitab mazhab yang berbeda dengan para syekhnya. Bahkan dalam jawaban-jawaban atas pertanyaan para muridnya dan pendapat-pendapat yang mereka salin dalam kitab-kitab fikih mereka berupa pendapat fikih, penetapan ilat, sebab hukum, kajian dalil, kedalaman pandangan, dan kesimpulan hukum, semuanya membuktikan atas independensi tersebut. Ketujuh, karangannya. Imam Ahmad rahimahullah dikenal dengan karangan-karangan yang padat dan luas cakupannya. Fakta itu membuktikan keluasan ilmunya, beragamnya riwayat dan sanadnya, dan kedalaman pemahamannya. Jumlah karangannya telah mencapai sekitar 30 karangan. Sedangkan jumlah kitab-kitab tentang masail yang ditulis dari beliau hampir mencapai 200 kitab. Karangan Imam Ahmad beragam dalam berbagai cabang ilmu syariat. Beliau mengarang tentang akidah, Al-Quran dan ulum Al-Quran, hadits dan ilmu hadits, serta fikih. Di antara buku beliau, yang paling masyhur adalah Al-Musnad, adalah kitab yang paling agung dan paling mulia. Karena ia memuat hadits-hadits Nabi disertai dengan sanad-sanadnya. Di samping itu ada pula Fadail Asy-Syahabah, Al-Ilal wa Marifat Ar-Rijal, Al-Asami wa Al-Kuna, Az-Zuhd, Ar-Raddu ala Az-Zanadikah wa Al-Jahmiyah, An-Nasikh wa Al-Mansukh, Al-Muqaddam wa Al-Mu'ahhar fi Al-Quran, Al-Manasik, Al-Kabir wa Asy-Syagir dan karangan-karangan lainnya. Kedelapan, pujian ulama atasnya. Sesungguhnya Imam Ahmad telah menjadi contoh dan teladan yang diikuti dalam ilmu yang mendalam, adab yang mulia, akhlak
yang unggul dan tinggi dan integritas ilmiah yang terpercaya. Sehingga beliau menjadi teladan pada zamannya dan menjadi perantara argumen antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makhluknya. Para ulama banyak memuji beliau dan menjelaskan keutamaan dan ketinggian ilmunya, di antaranya sebagai berikut. 1. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Aku keluar dari Baghdad, dan tidak aku meninggalkan seorang ulama di sana yang lebih wara, lebih takwa, lebih ahli dalam fikih dan lebih berilmu, melebihi Ahmad bin Hambal." 2. Ali bin Al-Madini berkata, "Aku menjadikan Ahmad bin Hambal sebagai imam dalam urusan-urusan antara aku dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang kuat menghadapi apa yang kuat dihadapi oleh Abu Abdillah, Ahmad bin Hambal?" 3. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, ilmu berujung kepada 4 orang, Ahmad bin Hambal, dan beliau adalah orang paling memahaminya, dan kepada Ali bin Al-Madini, dan beliau adalah orang yang paling tahu tentangnya, dan kepada Yahya bin Ma'in, dan beliau adalah orang paling banyak menulisnya, dan kepada Ibnu Abi Syaibah, dan beliau adalah orang yang paling menghafalnya. 4. Yahya bin Ma'in berkata, "Orang-orang menginginkan aku menjadi seperti Ahmad bin Hambal. Tidak demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tidak akan pernah menjadi seperti Ahmad bin Hambal selamanya." 5. Bisir bin Al-Harits Al-Hafi menjawab ketika ditanya tentang Ahmad bin Hambal, "Aku ditanya tentang Ahmad bin Hambal? Sesungguhnya Ahmad bin Hambal telah dimasukkan ke tungku pandai besi kemudian dia keluar darinya menjadi emas merah yang mengkilau." 6. Abu Zur'ah bin Arazi berkata, "Aku tidak pernah melihat dengan mataku sendiri ulama seperti Ahmad bin Hambal. Aku bertanya yaitu Abdullah bin Muhammad bin Abdul Karim. Dalam hal keilmuan, dia menjawab, dalam hal ilmu, zuhud, fikih, makrifat dan setiap kebaikan, aku tidak pernah melihat dengan mataku sendiri ulama seperti dia." Dan bukti yang paling kuat atas keimaman Ahmad bin Hambal dan keunggulannya, keutamaan dan posisi adalah kesabaran dan ketahanannya pada hari-hari fitnah besar yang dimulai sejak masa Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun dan terus berlanjut hingga masa Al-Mutashim kemudian Al-Watsik, di mana mereka semua memaksa orang untuk menerima paham bahwa Al-Quran adalah makhluk. Dan pada saat ujian tersebut, Imam Ahmad adalah pemimpin yang tegar di atas kebenaran, kokoh laksana gunung, menolak berlaku curang terhadap agamanya dan merubah keyakinannya walaupun konsekuensinya mendapat hukuman, adzab dan penjara. Sehingga dengan sikapnya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi akidah banyak orang sampai datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertahtanya Khalifah Al-Mutawakil sebagai Khalifah, maka dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat ujian tersebut dan menolong mazhab Ahlu Sunnah. 9. Wafatnya. Imam Ahmad bin Hambal wafat di Baghdad, waktu duha hari Jumat, 12 Rabiul Awal tahun 241 pada usia menjelang 77 tahun. Beliau dimakamkan setelah sholat asar. Sebelumnya beliau menderita demam pada hari Rabu tanggal 2 Rabiul Awal sehingga beliau sakit selama 9 hari,
hingga semakin parah dan wafat. Beliau tidak mengeluh dan merintih sepanjang sakitnya kecuali pada malam di mana beliau wafat, dan pemakaman jenazahnya dihadiri oleh jamaah yang sangat banyak yang tidak pernah disaksikan sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Imam Ahmad dengan rahmat yang luas dan menempatkan beliau di surga Firdaus yang paling tinggi.